Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Analestari, mahasiswa dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu resume dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, landasan hukum, kemudian ada kebijakan ekonomi, globalisasi ekonomi, klasifikasi sistem ekonomi, BUMN, BUMD, serta koperasi dan ekonomi kreatif. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sistem ekonomi. Yang pertama, sistem. Sistem itu adalah sekumpulan unsur bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi sistem ekonomi merupakan seperangkat aturan, kebijakan, dan lembaga yang mengatur hubungan ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berusaha dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Baik, masuk pada pemaparan yang kedua, yaitu tentang landasan sistem ekonomi Indonesia. Landasan dari sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33. Apa aja nilai yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kegiatan ekonomi harus tetap memperhatikan etika dan moral. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak adanya eksploitasi terhadap manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Kemudian yang kelima, ada keadilan sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Karena itu, sistem ekonomi Indonesia sering disebut sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Baik, lanjut pada pemaparan berikutnya, yaitu terkait klasifikasi sistem ekonomi. Yang pertama, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Itu ada 3, yaitu sistem ekonomi tradisi, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi tradisi, namanya juga sudah tradisi, berarti dijalankan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kelebihannya apa? Ada hubungan sosial masyarakat menjadi sangat erat, kemudian jarang terjadi persaingan ekonomi. Namun juga ada kekurangannya nih, yaitu sulit berkembang. Kemudian kesejahteraan masyarakat cenderung rendah dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Kelebihannya apa? Pemerataan pendapatan lebih mudah dilakukan. Kemudian kebutuhan pokok masyarakat dapat dikendalikan oleh pemerintah. Namun ada juga kekurangannya nih, yaitu kreativitas dan inovasi masyarakat kurang berkembang. Kemudian kurang efisien karena tidak ada persaingan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Kelebihannya apa? Mendorong inovasi dan kreativitas. Kemudian efisiensi produksi lebih tinggi dan konsumen memiliki banyak pilihan. Kekurangannya menimbulkan kesenjangan sosial, kemudian berpotensi terjadi monopoli dan persaingan sangat ketat. Kemudian yang kedua, ada
Klasifikasi sistem ekonomi berdasarkan ideologi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau swasta untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan faktor-faktor produksi guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-cirinya: kepemilikan faktor produksi oleh swasta, kemudian kebebasan berusaha dan bersaing, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kekurangannya: menimbulkan kesenjangan sosial dan berpotensi terjadi monopoli. Contoh dari negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya dan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ini adalah: yang pertama, kepemilikan faktor produksi oleh negara. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian apa kelebihan dari sistem ekonomi sosialis? Yang pertama, pemerataan pendapatan lebih terjamin. Kemudian kebutuhan dasar masyarakat lebih diperhatikan. Kemudian apa kekurangannya? Yaitu pertama, kurang mendorong inovasi. Kemudian yang kedua, produktivitas cenderung rendah. Contoh dari negaranya kita bisa contohkan yaitu negara Kuba dan Korea. Kemudian lanjut sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islami. Sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat serta keadilan sosial. Ciri-cirinya yaitu berlandaskan syariat Islam, mengutamakan keadilan dan keseimbangan, mendorong zakat, infak, dan sedekah, dan mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu. Kemudian apa itu kelebihannya? Yang pertama, mengurangi kesenjangan ekonomi. Kedua, menanamkan nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Apakah ada kekurangannya? Ada. Yang pertama yaitu membutuhkan pemahaman syariah yang baik dalam penerapannya. Kemudian lanjut pada sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan unsur sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri yang pertama adalah kepemilikan faktor produksi dapat dimiliki oleh swasta maupun negara. Yang kedua, pemerintah mengawasi sektor-sektor strategis. Kemudian kebebasan berusaha tetap diberikan dan harga sebagian ditentukan oleh pasar dan sebagian diatur oleh pemerintah. Apa itu kelebihannya dari sistem ekonomi campuran? Yang pertama, menyeimbangkan kebebasan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Apakah ada kekurangannya? Tentu ada, yaitu membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta. Contoh negara dari yang menganut sistem ekonomi campuran yaitu negara Indonesia. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi itu ada 8. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, produsen, dan pekerja, misalnya melalui penetapan harga maksimum, harga minimum, atau upah minimum. Kemudian yang kedua ada kebijakan produksi. Kebijakan ini untuk mengatur jumlah produksi barang dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari kelangkaan maupun kelebihan produksi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor melalui berbagai aturan perdagangan. Yang keempat ada kebijakan sosial. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Kemudian ada
kebijakan kesempatan kerja, yaitu upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang keenam, ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, ada kebijakan fiskal atau keuangan negara, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pajak dan anggaran negara. Dan yang terakhir, ada kebijakan industrialisasi, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan sektor industri agar mampu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional. Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, lanjut pada globalisasi ekonomi. Bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi yang pertama ada globalisasi produksi. Globalisasi produksi adalah kegiatan produksi yang dilakukan di berbagai negara untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan adalah kemudahan bagi perusahaan atau negara untuk memperoleh modal dan investasi dari berbagai negara di dunia. Contohnya, perusahaan di Indonesia mendapatkan investasi dari investor asing untuk memperoleh modal dan investasi dari berbagai negara di dunia. Kemudian yang keempat, ada globalisasi tenaga kerja. Globalisasi tenaga kerja adalah semakin mudahnya perpindahan tenaga kerja antar negara sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki. Contohnya, tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, atau perusahaan di Indonesia memperkerjakan tenaga ahli dari negara lain. Kemudian ada globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan adalah semakin terbukanya perdagangan antar negara sehingga barang dan jasa dapat diperjualbelikan secara lebih mudah. Dampak globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi itu merupakan proses kegiatan ekonomi antar negara menjadi semakin terhubung dan saling bergantung. Saat ini kita dapat melihat produk luar negeri dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga produk Indonesia yang dapat dipasarkan ke berbagai negara. Ada beberapa dampak dari globalisasi ekonomi, yaitu dampak positif, kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, dampak positif itu membuka peluang investasi, kemudian menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Kemudian ada dampak negatif, yang pertama itu adalah persaingan yang semakin ketat, kemudian produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk impor, kemudian ketergantungan terhadap produk luar negeri. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di era globalisasi. Selanjutnya, membahas mengenai pelaku ekonomi yang penting di Indonesia, yaitu BUMN salah satunya. BUMN adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Apa tujuan dibentuknya BUMN ini? BUMN ini dibentuk tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu pembangunan ekonomi nasional. Fungsi dari BUMN yang pertama nih, melayani kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi sumber pendapatan negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah monopoli oleh swasta. Kemudian kita bahas satu persatu nih jenis-jenis dari BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan. Ciri-cirinya itu pertama, berbentuk perusahaan Ciri-cirinya yang pertama adalah berbentuk PT. Kemudian yang kedua, minimal memiliki 51% saham oleh negara. Kemudian berorientasi pada keuntungan.
Contohnya apa? Yang berorientasi pada keuntungan. Biasanya kebanyakan itu perbankan. Kemudian juga ada Telkom, Garuda Indonesia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Contohnya apa? Contohnya adalah kereta api, PT Kereta Api. Kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan umum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Contohnya apa dari perusahaan umum ini? Yang pertama itu adalah Pegadaian. Yang kedua ada contoh yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Lanjut yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berbeda dengan perusahaan swasta yang fokus hanya untuk mencari keuntungan. Nah, BUMD ini memiliki dua fungsi sekaligus nih. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. BUMD memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, pemerintah daerah menjadi pemilik modal, memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Kemudian selain itu, BUMD juga berperan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Nah, tujuan dibangunnya BUMD buat apa? Menambah pendapatan daerah, melayani kepentingan masyarakat, menjadi penggerak ekonomi daerah, kemudian membantu usaha kecil dan menengah. Salah satu contoh BUMD yang sering kita jumpai adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Selain itu juga ada seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah. Nah, dengan adanya BUMD ini, pemerintah daerah dapat lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum. Koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang lebih berfokus pada keuntungan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara bersama-sama. Dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi memiliki peran yang sangat penting, bahkan sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena dianggap mampu mewujudkan demokrasi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut pada prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Kemudian pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil. Kemudian adanya pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Berdasarkan fungsinya, koperasi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu koperasi konsumsi, produksi, pemasaran, dan koperasi jasa. Sebagai contoh pada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu memberikan layanan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan membantu kebutuhan modal usaha dan atau kebutuhan lainnya. Koperasi juga memiliki peran penting dalam perekonomian. Apa? Yaitu seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi rakyat, membuka peluang usaha, dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Nah, dengan adanya koperasi, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi secara lebih adil dan merata. Lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang ekonomi kreatif. Yang pertama kita bahas tentang sejarahnya. Seni dan budaya sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang sejak awal peradaban manusia. Namun, pemikiran mengenai konsep ekonomi kreatif itu sendiri baru mulai terstruktur sejak era pencerahan yang menjadi awal pemikiran dunia modern. Kemudian ada definisi. Definisi ini kita ambil menurut Jesse Larek, yaitu pentingnya memanfaatkan momentum atau peluang berkaitan erat dengan analisis SWOT, yaitu mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman agar kita bisa mengambil langkah yang tepat. Ekonomi kreatif ini memiliki cakupan yang sangat luas, terbagi menjadi 14 subsektor utama, yaitu ada periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, dan lain-lainnya. Jadi bidang ini mencakup hampir segala hal yang berbasis ide dan karya cipta. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi kreatif di Indonesia? Ada hal penting yang menjadi tantangan, yaitu terkait orientasi kebijakan. Perbedaan orientasi kebijakan sekadar membina potensi kreatif atau menjadikannya industri besar yang menyumbang PDB. Lebih tepat disebut industri kreatif. Kemudian kreativitas yang dibutuhkan bukan sekedar modifikasi, tetapi menciptakan produk baru. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait sistem ekonomi Indonesia. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.